Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk kita semua yang menonton video aku kali ini. Nah baik, kembali lagi pada video pengulasan tentang pembelajaran bahasa Indonesia bersama dosen Bapak Asnawi, dimana pada minggu kali ini saya akan mengulas kembali tentang materi PUEBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Sebelumnya perkenalkan kembali, nama saya Muhammad Ridho Alifah, NPM 21321047 dari Prodi Perminyakan Fakultas Teknik kelas B Universitas Islam Riau angkatan 2021. Nah, tadi saya sudah menyinggung tentang PUEBI, Pedoman Ejaan Umum Bahasa Indonesia. Sebenarnya ini merupakan pedoman yang bisa kita pegang untuk mempelajari tentang bahasa Indonesia, bahasa kita sendiri. Nah, sebelumnya itu ada namanya EYD, Ejaan yang Disempurnakan, yang berdiri sejak tahun 1972. Namun, pada tahun 2015, lebih tepat pada bulan November, diubah menjadi PUEBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Namun, meskipun telah banyak dan juga telah lama adanya PUEBI ini, masih banyak masyarakat yang belum paham bagaimana pemahaman penggunaan PUEBI itu sendiri atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Nah, di sini tujuan dari dilakukannya rekonstruksi dari EYD menuju PUEBI, di mana tentunya harapannya adalah dapat berubah pertama kali karena adanya kemajuan teknologi seiring kemajuan zaman, dan kedua untuk memantapkan fungsi dari bahasa Indonesia itu sendiri. Artinya adanya pembaharuan dengan harapan mampu untuk menghadirkan pedoman-pedoman yang mudah dipahami oleh masyarakat. Nah, atas dasar itulah PUEBI hadir sebagai jawaban atas kemajuan bahasa Indonesia di negeri ini dengan lebih lengkap. Nah, apa saja isi dari PUEBI itu meliputi penggunaan huruf, penggunaan kata, dan penggunaan tanda baca, serta penggunaan kata serapan. Mari kita ulas satu-satu. Nah, pada isi PUEBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, kita dihadapkan dengan yang pertama adalah pemakaian huruf. Terdiri dari pemakaian huruf abjad, di mana terdiri atas 26 huruf. Ada huruf vokal yang terdiri dari A, E, I, U, E, O. Kemudian terdiri dari huruf konsonan yang melambangkan huruf konsonan itu di dalam bahasa Indonesia itu ada 21 selain dari huruf vokal seperti K, L, M, dan lain sebagainya. Nah, ada juga huruf diftong. Nah, ini sendiri yang menurut saya baru bagi saya, di mana huruf diftong ini adalah huruf yang merupakan gabungan huruf vokal. Contohnya adalah I, Au, E, dan Oi. Contoh katanya pandai, itu di ujungnya ada I, huruf diftong. Nah, kemudian ada gabungan huruf konsonan, di mana seperti K, Nge, Nye, dan Sy itu masing-masing melambangkan satu bunyi konsonan. Dan ada huruf kapital, di mana biasa digunakan pada huruf pertama awal kalimat, huruf depan nama orang ataupun julukan, dan juga nama pada kitab suci, nama Tuhan, termasuk sebutan dan kata ganti untuk Tuhan. Banyak sebenarnya fungsi yang didapatkan dari huruf kapital ini. Nah, kemudian di dalam pemakaian huruf juga ada pemakaian huruf miring. Nah, bagaimana? Ini biasa dipakai untuk menuliskan judul buku, kemudian nama majalah atau nama surat, kabar yang dikutip dalam tulisan. Juga digunakan sebagai bagian dari kata atau kelompok kata dalam kalimat. Nah, ada kemudian huruf tebal. Nah, huruf tebal ini dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang ditulis miring, ataupun dipakai untuk menegaskan bagian-bagian karangan atau seperti judul buku, bab, ataupun subbab. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada penulisan kata. Nah, ternyata teman-teman banyak banget kata yang bisa kita serap di dalam PUEBI ini yang bisa kita pelajari, di mana antara lain ada kata dasar itu dibentuk atau ditulis sebagai satu kesatuan. Kemudian ada kata berimbuhan seperti kata awalan, sisipan, akhiran, dan lain sebagainya. Itu biasanya ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya. Nah, kemudian ada yang namanya bentuk ulang. Nah, bentuk ulang ini ternyata ditulis dengan menggunakan tanda hubung strip di antara unsur-unsurnya. Kemudian ada gabungan kata, ada pemenggalan kata, dan juga ada bagaimana cara penulisan kata depan, yakni seperti kata di, ke, dan dari itu ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Kemudian ada partikel, ada singkatan dan akronim, dan juga ada angka serta bilangan.
Dan juga ada penggunaan kata ganti ku, kau, ku, mu, dan nya. Kata ganti ku dan kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya, sedangkan ku, mu, dan nya ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Dan yang terakhir ada kata sandang, si, dan sang. Kata si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Contohnya adalah sang legenda ataupun si rubah dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang ketiga itu ada pemakaian tanda baca. Nah, mungkin kita sudah tidak asing ya dengan yang namanya tanda baca. Nah, di sini ada pemakaian tanda baca. Yang pertama, tanda titik. Tanda titik dapat dipakai pada akhir kalimat pernyataan. Kemudian tanda titik dipakai di belakang angka atau huruf dalam suatu bagan, ikhtisar ataupun daftar. Juga dipakai untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik serta menunjukkan waktu atau jangka waktu. Nah, juga sering digunakan pada daftar pustaka untuk menuliskan nama penulis, tahun, judul, dan lain sebagainya. Kemudian ada yang namanya tanda koma. Nah, tanda koma ini biasanya dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan. Tanda koma dipakai sebelum kata penghubung seperti tetapi, koma, melainkan, koma, dan sedangkan, koma dalam kalimat majemuk atau setara. Kemudian selain tanda titik dan tanda koma ada tanda titik koma. Nah, dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain di dalam kalimat majemuk. Juga dipakai pada akhir perincian yang berupa klausa dan lain sebagainya. Kemudian ada tanda titik dua, di mana dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Tidak dipakai jika perincian atau penjelasan itu merupakan pelengkap yang mengakhiri pernyataan. Nah, kemudian ada yang selanjutnya adalah tanda titik dua. Nah, tanda titik dua ini digunakan sebagai akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Nah, kemudian ada tanda hubung, ada tanda pisah, dan juga ada tanda tanya. Dimana kalau untuk tanda tanya itu dipakai pada akhir kalimat tanya, dipakai di dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat. Nah, kemudian ada tanda seru dan juga ada tanda elipsis. Nah, tanda elipsis ini dipakai untuk menunjukkan bahwa suatu kalimat atau kutipan ada bagian yang dihilangkan. Dipakai untuk menulis, dipakai untuk hal yang tidak selesai dalam dialog. Kemudian ada tanda petik, ada tanda petik tunggal, dan juga ada tanda kurung. Nah, juga ada tanda kurung siku dan tanda garis miring. Tentunya PUEBI ini, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia ini menyimpan segala hal yang bisa kita pelajari untuk menuliskan ataupun merangkai kata dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, di terakhir kita dapat membahas tentang penulisan unsur serapan, di mana dalam perkembangannya bahasa Indonesia menyerap unsur dari berbagai bahasa, baik dari bahasa daerah seperti bahasa Jawa, Sunda, ataupun Bali, juga dari bahasa asing seperti Sanskerta, Arab, Portugis, Belanda, Cina, dan lain sebagainya. Berdasarkan taraf integritasnya nih teman-teman, unsur serapan dalam bahasa Indonesia dapat dibagi menjadi dua kelompok besar, yakni yang pertama unsur asing yang belum sepenuhnya terserap dalam bahasa Indonesia seperti force major, de facto, de jure, dan juga explanation, the home, par, I home. Nah, unsur itu dipakai dalam konteks bahasa Indonesia, tetapi cara pengucapan dan penulisannya itu masih mengikuti cara asing. Dan yang kedua, itu ada yang namanya unsur asing yang penulisan dan pengucapannya disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Dan dalam hal ini, penyerapan diusahakan agar ejaannya diubah seperlunya sehingga bentuk Indonesianya masih dapat dibandingkan dengan bentuk asalnya. Nah, itulah tadi beberapa rangkuman dari isi PUEBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Teman-teman bisa download di Google teman-teman ataupun di media lainnya untuk mempelajari bagaimana penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Karena kalau tidak kita yang mengutamakan bahasa Indonesia, siapa lagi? Mari kita junjung penggunaan PUEBI sebagai pedoman umum ejaan kita dalam berbahasa Indonesia dengan harapan terbangunnya Trigatha Bangun Bahasa, mengutamakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah, dan menguasai bahasa asing. Sampai jumpa.